Ya, langsung dari An- dari Nabil deh dulu, boleh kenalan dulu. ada belum kenal. Saya mahasiswa dari Bidik tidak tidak eh, saya yang apa namanya tanggung jawab kelompok ini buat tugas video sebenarnya ini apa namanya eh, sebenarnya sih format videonya ini aja bang, cuman kayak ngobrol biasa aja. Ini tentang artificial intelligence. Eh, apa aja sih apa namanya? Sebenarnya kayak jawabannya tuh nggak perlu sedetail-detail amat sih, Ya, yang karena kamu apa ketahui namanya aja gitu. yang diketahui aja, jadi nggak usah apa namanya eh betul atau salah nggak perlu juga kan. Yang penting sih apa namanya sharing sharing pengetahuan gitu. Eh Itu aja sih. Apa namanya Mas Mas Rifki ya. Iya, nama aku Rifki. Apa namanya eh memang sejauh ini apa namanya pengalaman tentang tentang AI itu sudah seberapa banyak memang? Hmm, Kenapa? Sejauh ini pengalaman aku itu selama setahun kerja ya hitungannya. Nah, Jadi pertama-tama aku itu belajar AI sebenarnya otodidak awalnya. Cuman ada kesempatan di kampus Merdeka, kita studi independen waktu itu. Nah, dari oh, situ udah dapat pendidikan formal, bisa dibilang formal lah, karena dapat sertifikat kan. Nah, dapat kerja di tempat kerjanya si Dimas juga yang kemarin. Nah, dari situ setahun sebagai orang teknis, 6 bulan sebagai orang teknis itu 1 semester, pas magang MBKM juga, dan sekarang aku itu lebih ke arah jadi tenaga pengajar di sana. oh, ya apa namanya jadi kayak mentoring gitu ya? Iya, untuk kampus merdekanya. Studi Ah, independen ya. Uh-uh. Jadi ya hitungannya udah setahun kerja lah pengalamannya. eh, sudah berapa project memang apa namanya yang berhubungan dengan AI ya nih? Hmm, uh, Lumayan banyak sih dan aku nggak ngitungin. Cuman soalnya kan setiap program itu aku udah apa namanya uh, setiap program ada beberapa proyek yang dikerjakan. Misalnya pas MBKM pertama studi independen itu aku bikin prediksi itu buat AI buat memprediksi pembelian motor di suatu daerah. Uh, Terus ada object detection, dan itu sih yang paling aku ingat karena itu yang paling menurut aku paling uh, bagus hasilnya. Nah, pas di Stackhawk di kantornya Dimas kemarin, uh, aku itu bikin AI buat memprediksi gitu loh, memprediksi sensor, kurang lebih gitu sih. Jadi ya apa namanya kebanyakan lebih ke kalau prediksi gitu yang saya tahu tuh ya machine learning yang dipakai ya lebih banyak gitu. Nah, waktu itu kan AI kan banyak modelannya, ada machine learning yang tadi disebutin, ada juga yang dia itu uh, didasari oleh aturan. Nah, itu dia aku bikinnya sesuai dengan aturannya statistik. Jadi namanya ARIMA. Dia bukan machine learning, cuman dia dapat memprediksi gitu. Oh, jadi lebih apa namanya pakai algoritma yang bukan machine learning ya. Jadi itu apa itu dia regression gitu atau classification gitu yang dipakai itu algoritmanya di project. Maaf tadi kurang jelas. Apa namanya di project yang dikerjakan itu eh pakai classification gitu atau mungkin apa atau algoritma regression yang sering dipakai apa itu jenis algoritmanya? Uh, Ya
dia itu kombinasi sih ingat aku. Jadi Arima itu udah sepaket. Soalnya kan kepadanya itu auto regressive integrated moving average. Jadi dia kayak udah regresi, dia juga menghitung pergerakan rata-ratanya. Itu udah ke statistik banget sih. Dan aku juga sebenarnya kurang paham. Tapi jadi tapi sebenarnya regresi juga. Jadi lebih ke anu gitu ya, apa namanya, kayak model statistical analysis gitu ya? Iya. Apa tuh? Oke. Anu apa namanya? Kemarin saya ngeliat ya, apa namanya, ada video yang dikirim Dimas itu tentang apa, Inos. Jadi itu kan device IoT tapi pas saya lihat itu dia ada apa namanya, ada dikasih tahu kalau pakai classification AI gitu. Itu jadi ya, kayak gabungkan AI sama IoT ya. Saya Iya. baru Menggabungkan AI dengan IoT. Jadi kemarin itu kan dalam satu proyek ya ada beberapa device yang harus terhubung. Nah, biar ngakalin strukturnya itu nggak rumit, jadi dipakai prinsip IoT gitu. Dan AI-nya jadi terpusat, biar nggak berat lah di device-device-nya. Gitu. apa namanya? Saya ini Bang, apa namanya, belajar machine learning, tapi masih belajar sendiri sih. Jadi saya masih belum apa namanya, belum pernah ngedeploy model gitu. Mas Rifki apa namanya, ada apa ya, pengalaman ngedeploy model gitu, itu apa namanya, apa ya, anggapannya kan kita ngedeploy model tuh untuk dipakai. Sejauh ini apa namanya, model yang pernah, mungkin ada model AI yang dideploy gitu, kira-kira itu banyak yang pakai nggak? Banyak yang pakai kayak gimana nih? Apa namanya, apa ya? Perkiraan saya tuh sih, apa namanya, mungkin banyak apa yang make itu cukup untuk apa namanya, nge-train lagi AI yang ada biar lebih akurat. Kira-kira ada nggak kayak gitu? Dipakai ulang enggak, soalnya kan aku nggak tahu ya ini sesuai dengan harapanmu apa enggak jawabannya, cuman dari yang aku tangkap model yang aku buat itu bukan model untuk digunakan di proyek lain, karena emang udah spesifik untuk suatu proyek gitu loh. Jadi di AI itu kan ada istilahnya kayak transfer learning ya, kalau kamu tahu. Jadi transfer learning itu kita menggunakan model yang udah ada untuk proyek lain. Dan aku nggak buat kayak gitu. Itu soalnya kalau dibuat kayak gitu, pertama lebih berat karena ada fitur-fitur yang nggak kepake nantinya. Dan aku pun kayak masih kurang menguasainya gitu. Jadi ya males aja sih buat belajar juga. Jadi lebih ya, apa namanya, kebanyakan model yang dipakai itu cuma spesifik buat satu project gitu aja ya? Soalnya aku jarang banget pakai satu model gitu loh. Biasanya dikombinasiin. Oh iya, ini juga beringat saya. Kan yang project yang tadi tuh dia gabungkan IoT sama AI. Itu perancangannya itu kayak apa ya? Dia nyelesaikan AI-nya dulu sampai modelnya sudah jadi, IoT-nya dirancang sampai gimana ya? Itu duluan yang mana yang selesai, AI-nya dulu atau device IoT-nya dulu kalau kayak gitu? Itu sebenarnya bebas ya, bisa IoT dulu atau AI dulu. Cuman kalau dari pengalaman aku, itu lebih efisien kalau IoT dulu. Karena kalau IoT-nya belum selesai, kamu itu bingung mau deploy AI-nya di mananya. Kan IoT itu kan banyak perangkat. Jadi kalau IoT udah selesai, kamu udah tahu
AI-nya perlu ditaruh di mana. Iya. Tapi anu juga kan apa namanya? Kalau buat nge-train AI-nya kan anggapannya kita perlu device-nya juga kan. Em, apa ya? Misalnya kayak oke yang Inos ini saya ingat di apa namanya? Di Arduino itu ada apa namanya buat ngedetek air quality sama humidity gitu kan. Itu itu anu nggak apa namanya pas IoT-nya belum jadi itu device-nya sudah dipakai duluan itu ada gitu nggak dia IoT-nya belum jadi tapi perlu data buat ngetrain AI. Jadi perlu apa namanya? Pakai rancangan IoT yang sudah ada tapi belum selesai buat ngetrain AI-nya itu. Itu ada nggak, apa namanya? Yang kayak gitu tuh apa namanya? Kejadian kayak gitu. Hmm, jadi dalam proyek AI Cycle itu, jadi kita punya kayak alur pembuatan AI. Nah, ada satu bagian yang namanya data acquisition. Itu kita perlu cari data, mau itu data yang udah jadi atau data yang kita kumpulin sendiri. Nah, dalam kasus Enos, datanya itu dia nggak ada. Jadi kemarin juga sempat dibikin emang kayak prototype doang buat ngumpulin data. Nah, tapi di situ nggak ada AI-nya karena toh buat ngumpulin data. Jadi pengolahan data di situ manual semua. Gitu. Ah, oh iya. Oh ya, apa namanya? Balik ke tadi itu apa namanya? Tadi tadi Mas ada bilang kalau belajar AI itu otodidak. Itu yang otodidaknya itu sudah dari kapan ya mulai belajar itu? Eh Kapan ya? Otodidaknya itu aku cuman kayak penasaran, lihat terus nggak paham, tinggalin. Ah, ya ya ngerti ngerti ngerti. Aduh. Ya, jadi kayak anak muda penasaran aja sih. Terus tiba-tiba ada programnya, aku keterima, belajar, rupanya gampang. Eh, Mm-mm. anu bang apa namanya itu dah kayak kayak aku bilang tadi aku tadi tuh aku nih lagi belajar machine learning juga apa namanya anu cuman anu aja sih machine learning kayak mungkin regression sama classification gitu aja sih yang simple-simple aja itu apa namanya sebenarnya anu juga bang penasaran sama kayak neural network di deep learning gitu eh anu nggak apa namanya Mas ada pernah nyentuh nggak kayak itu deep learning neural science apa neural network gitu Pernah apa? pernah nyentuh nggak apa bagian-bagian AI kayak deep learning gitu Jelas pernah, soalnya kan AI itu uh, apa ya? Ada beberapa algoritma forecasting yang kayak LSTM namanya, kepanjangan itu long short term memory, itu dia hitungannya udah deep learning. Karena pembelajarannya itu kayak iteratif terus sampai sampai dia berhenti programnya. Dan hitungannya susah ya kalau kamu belum paham prinsip dasar AI. Soalnya dari pengalaman aku ngajarin orang, kan ada yang aku ajarin secara formal kayak yang di kampus Merdeka ini sama yang aku ajarin otodidak karena temen aku itu ada yang skripsian soal AI juga. Dia tanya-tanyanya ke aku dan yang skripsian ini dia nggak punya dasar dan belajarnya nggak linear itu ujung-ujungnya kalau ada error tanya, jadi kayak nggak bisa menyelesaikannya sendiri gitu loh. Dan menurut aku ya kamu perlu belajar itu secara terstruktur untuk AI ini. ah Jadi biar apa, soalnya nanti kalau kamu masuk ke deep learning uh, ya itu udah levelnya itu udah level bukan manusia lagi. Kita kayak gimana ya, kalau kamu bisa classification terus ada clustering kalau unsupervised learning itu masih masuk di nalar lah. Cuman kalau ada neural network dan bahkan sampai deep learning itu nggak bisa pakai nalar lagi, udah susah. iya gitu. Jadi anu ya apa namanya eh biarpun ada basic machine learning itu deep learning itu sudah kayak apa namanya
pengetahuannya pisah lagi ya dari machine learning gitu ya jadi ya. Yang saya dapat. Iya, ah. Oh, Dia beda level gitu sama machine learning. Cuman ya sama di levelnya beda, cuman dia itu sebenarnya sama. Levelnya aja yang beda. anu aja apa namanya anggapan karena cara apa namanya eh, cara developmentnya apa alurnya beda tapi cara konsep sama yang bikin beda tuh kayak algoritmanya gitu kan karena kayak deep learning neural network tuh perlu kayak apa namanya ada yang layer-layer apa gitu apa namanya kita sesuaikan layer ini biar apa ngasih weight buat layer ini jadi untuk pembelajaran AI-nya gitu yang pernah saya baca itu aja sih lumayan itu deep learning gitu Ya. apa lagi ya Catherine tadi mau nanya. yang Kalau mau nanya silakan. ya kalau mau nanya silakan ya. Wah, halo Mas Rizky. Ya, Catherine. Ya, kenalin ini saya namanya Catherine. Untuk pembahasan yang tadi tuh seru banget sih. Nggak sih, ini kebetulan aja. Boleh nanya-nanya nggak sih atau sharing-sharing tentang pengalaman selama jadi mentor di kampus Merdeka? Gimana sih? Ada cerita-cerita seru nggak? Itu aja. Jadi mentor kampus Merdeka ya sebenarnya kurang ada cerita seru karena kan sistemnya itu asinkronus atau online ya. Tapi yang menariknya dari anak-anak ini adalah mereka itu sama aja kayak aku ngeliat diriku yang dulu itu di mereka. Jadi kayak mengerjakan tugas nggak apa namanya? Ngerjain tugasnya itu sedapatnya doang. Cuma sedapatnya doang, seadanya aja, terus bikin laporannya asal-asalan dan semacamnya. Aku emosi, cuman kadang sadar gitu loh, aku dulu kayak gitu juga. Sampai aku udah terjun di dunia kerja, magang yang 1 semester kemarin itu. Di situ aku kayak sadar kalau kerjain sesuatu asal-asalan, itu bakalan berdampak ke kita sendiri. Dan ya aku jadi emosi, aku jadi sebel aja ngeliat diriku yang lama di mereka. Cuman nggak bisa diapa-apain juga kan online. Jadi aku cuman kayak negur, ini harusnya gini. Tapi tetap aja batu. Soalnya mereka belum ngerasain sendiri apa kejamnya dunia kerja itu gimana. Wah, gitu ya. Berarti jadi dapat secara nggak langsung dapat pengalaman ya, gimana caranya kita menghadapi di dunia kerja. Terus tuh selama ngikutin jadi mentor juga melatih ini apa kesabaran. Oke, gimana ini Mas Nabil atau mau ditanya-tanya lagi nih masalah AI-nya? Untuk studi itu kamu buat materi sendiri tentang AI gitu? Materi sendiri. Nah, kan status aku itu kan kayak bawahan lah ya, kroco di situ karena baru freelance lah hitungannya aku. Ya. Nah, jadi aku patuh sama atasan. Mereka udah bikin kayak outline-nya, aku tinggal lengkapin doang. Ya, tapi ujung-ujungnya aku tambahin materi sendiri sih, soalnya menurut aku materinya kurang bagus yang outline dari mereka. Oh, jadi dari perusahaan disediakan materi, berarti kamu tambah gitu? Jadi kayak apa yang perlu dipelajarin, aku yang isi materinya. Kamu megang berapa anak mahasiswa? 60 apa di atas 50 aku lupa. 60-an. Kalau ngechat kamu tuh gimana? Satu-satu. Gimana? Kalau ada yang ngechat minta bantuan gitu? Satu-satu. Lumayan ya? Capek makanya. Gimana Nabil, ada yang bertanya lagi, Bil? Di kepala gue nih banyak yang aku tanya bingung cara nanyanya gimana. Apalagi itu
Berarti ini sebenarnya banyak yang mau ditanyakan, cuma untuk perangkaian kalimat-kalimatnya itu agak susah ya. Ini juga tugasnya lagi mendadak ya. Oh ya, Mas Rizky, ini kan kita untuk sebenarnya kita ngundang Mas Rizky ke sini itu untuk apa ya? Melengkapi lah tugas kami dari kampus. Sebenarnya kami itu mau bikin versi podcastnya. Sebenarnya dari awal tuh asik, pengen mau dibuat asik, tapi mungkin agak gimana ya? Agak gugup kali ya. Jadi tuh ya Anu Kat, yang apa namanya yang perlu aku bilang itu ini aja Bang. Ada Mas. Maaf Mas, apa namanya? Karena pertanyaannya ini nggak terstruktur gitu Mas. Anu, karena kami kurang anu Bang, kurang apa namanya? Kurang berpengalaman kalau buat video kayak gini, apalagi format kayak gini. Ini baru gitu. Apa nih? Itu dah. Gak apa-apa, santai aja. sebenarnya kita tuh awalnya tuh juga mau bikinnya kayak yang podcast random gitu aja sih, dengan sharing seputar AI gitu-gitu aja. Nah, cuma karena kita belum punya pengalaman ya selama ini, palingan kalau misalkan ikut-ikut seminar kan kita cuma dengerin atau mungkin kita jawab-jawab gitu, tanya jawab gitu aja. Kalau kita yang buat benar-benar, apalagi sebenarnya ini kita mau bikin versinya tuh ya random, podcast random gitu. Cuma karena terkebatasan waktu, terus tuh ya kita juga nyari narasumbernya. Untungnya sih ada Dimas, punya temennya yang menguasai AI kayak Mas Rizky, alhamdulillah. Gitu. Tapi emang topiknya diminta AI atau gimana? Apa kalian itu aja? Topik AI gitu aja temanya itu. Ya, temanya kita sendiri topiknya gitu. Topiknya tuh AI gitu. Nah, tapi untuk dikemasnya itu dari dosennya yang memberi tugas tuh ya kayak ya udah sih, kalian terserah mau bikinnya gimana gitu, atau dialog atau ya podcast biasa gitu. Cuma kita mau bikinnya ya kayak ala-ala random gitu doang. Cuma mungkin ya you know lah. Sebenarnya salahnya ke aku sih karena aku terlalu semangat dah masalahnya dah buat karena itu gini Mas, aku nih belajar AI itu machine learning itu anggapannya otodidak, udah apa namanya dosen nggak terlalu banyak ngasih kan. Iya. Nah tapi masalahnya aku ini perlu ada orang yang ngerti buat ditanyakan gitu lah. Buat kita gitu tuh apa namanya sharing karena memang untuk peminatan AI di kampus kami itu sangat sedikit sekali gitu. Jadi untuk bertukar pikiran juga terbatas, apalagi kalau misalkan kita mau bertukar pikiran sama dosen juga mungkin karena kita anak malam juga ya, jadi tuh untuk bertemu sama dosen itu tuh agak susah. I see. Ya gitu Mas. Sebenarnya tadi tuh pembahasannya menarik banget, walaupun saya nggak terlalu begitu paham ya masalah AI, tapi yang IoT tadi tuh wow bisa. Oke, lanjut gimana ini sebenarnya mau dibawa enjoy aja sih Mas Rizky, jadi nggak usah dibawa terlalu serius karena kita temanya itu podcast random aja, masalah ya tentang AI, tentang ya Karena nggak harus tentang AI juga Bang, ya kita bisa nambah juga Bang, apa namanya kayak masalah pemrograman karena apa namanya saya ini malam kuliah tapi siang saya kerja jadi programmer web gitu. Jadi anggapannya kayaknya saya bisa tanyakan juga Bang, karena sama-sama programmer juga kan bisa nanya tentang pengalaman cara gimana ya kayak pengalaman jadi programmer tuh gimana gitu, itu bisa saya tanyakan tuh juga sih, tapi ya masalahnya fokus ke AI.
Nggak apa-apa. Dan kalau boleh jujur sih, aku pribadi sebagai programmer secara umum ya, itu aku kurang. Soalnya aku kan hitungannya di teknik elektro, ya teknik fisika, teknik elektro gitu, fisika terapan tepatnya. Jadi aku buat pemrograman itu kurang banget. Cuman kebetulan AI itu aku dapat latihannya sama di kampus itu ada pemrograman terstruktur namanya. Itu buat pemrograman alat. Jadi kayak itu sesuai dengan jalur aku. Jadi kalau di luar itu aku kayak cuma bisa sedikit-sedikit aja kayak pemrograman web. Makanya kemarin itu di tim yang pegang website itu si Dimas dan temennya. Terus pemrograman apalagi itu aku lempar ke orang lain lagi. Dan aku emang khusus di IoT dan AI doang. Soalnya kan untuk AI sendiri sekarang itu kamu library-nya udah banyak banget, terutama kalau kamu pakai bahasa Python ya. Iya, Python. Di Python itu kamu buat machine learning bisa pakai sklearn misalnya. Dan ya itu udah include ke semuanya. Terus di neural network kamu bisa pakai TensorFlow salah satunya, PyTorch juga bisa. Banyak lah. Dan untuk sekarang itu yang menarik ada AutoML namanya. Jadi kamu itu bisa bikin model AI-nya itu kayak sekaligus banyak kan, model AI itu ada banyak banget ya, dan akurasinya itu beda-beda untuk tiap data yang kita punya. Nah kalau pakai AutoML itu kita bisa bikin, aku nggak ingat ada berapa model, cuman banyak model yang bisa dibikin dalam sekali coding gitu loh. Dan bisa kita bandingin langsung kualitasnya gimana. Itu library-nya PyCharette namanya. Ya. Apa namanya library-nya? Apanya? Apa tadi nama library-nya? Yang AutoML tadi? PyCharette. PyCharette. Dan ya itu kalau buat belajar menurut aku lebih enak kayak gitu, soalnya di situ nanti ketahuan kualitas dari suatu model itu gimana, terus model-model yang umum dipakai itu gimana, dan kategorinya itu gampang banget di situ. Cuman tutorialnya dikit. Karena baru ya. Ya kemarin makanya aku disuruh ngajarin itu karena itu lebih gampang kalau buat pemula. Gitu. Cuman kalau untuk machine learning secara umum ya kayak supervised learning dan unsupervised learning itu tutorialnya udah bejibun di internet. Banyak betul. Dan aku pribadi nggak inget gitu loh, kayak programnya itu harus dituliskan gimana, nggak ingat. Aku cuman kayak aku tahu apa yang harus aku buat, aku cari di internet. Karena library-nya kan banyak banget ya, nggak mungkin dihafal. Kecuali kamu udah senior programmer gitu loh, udah 4 tahun. Ya itu tiap hari pakai, masa nggak hafal sih. Gitu. Saking banyak kan, apa namanya, misalnya kayak machine learning gitu, misalnya kalau buat analisis, buat visualisasi, ada Seaborn, ada apa namanya itu, banyak, apalagi Python banyak betul itu. Iya, ada Pplot, aku biasa pakai yang gampang aja. Ya, Python. Lagi apa namanya, buat membantu apa namanya perhitungan gitu pakai NumPy. Jadi banyak betul yang dipakai. Padahal sebenarnya cuma mau buat model simple aja, banyak betul yang diperlukan prerequisite-nya. Ini codingnya pakai Java atau pakai Python? Kan di yang sebelumnya kan pakai Java tuh. Kalau sekarang enggak, Python itu Python codingannya. Python. Itu Python, cuman karena kamu bikin websitenya itu di Node.js, jadi harus pakai JavaScript kan. Itu aku konversi. Ada nggak sih yang website konversi dari Python ke Java atau sebaliknya gitu? Nggak ada, itu harus coding sendiri. Coding sendiri kemarin. Ribet. Gitu. Agak ribet ya, tapi kayaknya seru sih.
Seru banget. Tapi kayaknya seru sih kalau Seru. paham. Seru banget. Seru ya. Saking serunya lembrek ya. Oh. Seru. Kalian kalau di jurusan teknik gitu yang ngambil data untuk tugas akhirnya itu bisa AI ngebantu banget. So, Bisa. apalagi unsupervised learning. Jadi kamu itu nggak paham sama datamu, kamu diajarin nama programnya. Beneran. Beneran. Aku kan kayak gitu buat tugas akhir. Wah, Bill, Nabil. Iya unsupervised ini misalnya kayak datanya itu kolomnya itu nggak ada. Nah, contohnya kayak apa namanya? Yang paling sering itu Bang. Kayak deteksi wajah gitu, yang paling kayak deteksi wajah, apalagi kalau pakai masker gitu kan, itu perlu di training buat gambar-gambarnya tuh kolomnya kan nggak ada kan gambar itu kayak gitu. Visualisasinya. Oh sama apa namanya, aku pernah make itu source separation itu buat audio. Jadi itu modelnya itu sih dipakai buat nge-separate jenis suara gitu. Misalnya kalau kayak di musik gitu, yang mana instrumen, yang mana vokal gitu, itu keren juga sih, itu berfungsi betul gitu. Gitu. Apalagi sekarang juga tuh misalnya kayak yang image generation itu lagi trending kan gitu, apa namanya, kayak DALL-E apa gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pengolahan citra ya, itu dia punya materi khusus sendiri karena pengolahan citra itu banyak pendekatannya. Nah, kalau pendekatan di jurusan aku, jadi gambar itu dijadiin gelombang. Mind blowing banget lah caranya. Terus kalau yang kamu pelajari itu biasanya datanya kan nggak ada kolom ya. Itu per pixel gambar itu dijadiin data. Jadi dia ada tiga layer itu buat RGB. Tiap bitnya dijadiin angka. Dan itu mind blowing banget. Makanya dia itu hitungannya deep learning karena dia datanya terlalu banyak. Untuk gambar yang 16x16 aja, itu 16x16 dikali 3, ada 3 layer. Berapa udah itu? Itu cuma buat gambar 16 pixel loh. Apalagi kalau buat gambar yang ukurannya sampai ya katakanlah 100 pixel lah. Itu masih kecil padahal, cuman udah banyak banget. Makanya untuk pengolahan gambar itu masukkan dari deep learning dan susah. Dan kalau buat tadi kamu ada nyebut soal suara, itu lain lagi domainnya dan aku nggak pernah coba. Ya itu beda lagi tuh itu. Itu namanya natural language processing. Dan pembagiannya juga banyak lagi tuh. Ada yang buat chatbot, ada yang buat tadi buat pemrosesan suara. Terlalu banyak lah buat satu orang kuasain semuanya gitu. Aku cuma tahu dikit-dikit doang. Gitu. Jeng. Ayo. Apa lagi yang mau tanya, Bill? Apalagi nih, mumpung Mas Rifki. Ini Mas Rifki, abis ini ada acara kemana lagi ya? Lebih tepatnya kerja sih. Aku perlu periksa tugas anak-anak. Oh kerja berarti. Oh bentar lagi nih, gimana? Enggak, ya semakin cepat semakin baik. Soalnya itu kan tugas kerjaan doang. Oh berarti itu ya, koreksi atau memeriksa tugas-tugas anak didiknya. Tapi boleh nggak sih cerita-cerita lagi nih suka dukanya lah selama jadi mentor dan selama mempelajari AI, gimana sih suka dukanya? Tapi kayaknya lebih ke duka ya. Enggak. Justru dukanya itu aku nggak ingat dukanya, malah banyak sukanya sih. Oh, banyak sukanya. Apalagi kan, apalagi kan kalau misalkan ngajarin mereka tuh kita online ya, berarti Zoom
Google Meet. Mm-mm. Pasti banyak dong yang anak-anak didiknya yang sering tanya-tanya. Ya, pasti pertanyaan random juga ada. Ada. Ya, aku nggak tahu hitungannya itu aku mungkin beruntung ya, soalnya MBKM batch pertama itu kan masih gampang daftarnya dan udah online, Ya, materinya itu bagus menurut aku suka, dan di situ cuman belajar online aku dapat uang saku, itu poin paling bagusnya. oh iya sih, oh my god, guys, jadinya menyesal nih ya aku mengundurkan diri jadi guys independen. Wow, Untuk batch 1 ya. Beruntungnya di situ aku punya teman satu tim yang bisa ngimbangin aku lah waktu itu. oh Jadi kan iya, aku tipikalnya itu yang agak-agak strict gitu. Dimas sudah ngerasain gimana kejamnya aku di kelompok. oh my god, Ya. Dan ya aku dapat teman yang lumayan bisa narik aku sendiri gitu. Jadi bukan aku yang narik, dia juga bisa narik waktu di independen dulu. Dan sampai sekarang masih diskusi. oh masih diskusi, masih akrab lah. Wih, Sekarang tinggal di mana? Di Malang. Aku Iya. di Malang. Kan Di kuliah Malang. sih. Berarti ini tahun depan wisuda nih. Amin. Aben sudah aben. Amin. Berarti kita tahun depan semua ya wisuda. Oh ya, Mas Rizky angkatan berapa nih masuk kuliahnya? 2019, 2017. Kuliahnya 2019, cuman aku angkatan 2018 sebenarnya. Oh, angkatan 2018. Oh, berarti itu ya, jeda setahun ya. Gap year. Menarik. Berarti ya semoga aja sih tahun depan bisa tepat waktu wisudanya. Amin. Amin. Ya sih, ini kami semua juga kayak tahun depan sih. Amin. Amin. Laporan aja belum ya? Oh, laporan. Berarti ngambil judulnya tentang AI juga kan, Mas Rifki kan itu ya jurusannya teknik elektro ya tadi ya? Teknik fisika tepatnya sih. Oh, teknik fisika. Oh, fisika terapan. Iya. Iya, untuk judulnya aku AI juga karena ada proyeknya, dan jadi agak aku bingung bilangnya gimana, cuman biar nggak kasar agak-agak kurang ajar aja sih. Jadi ada proyek AI itu kan harus diisi sama banyak orang. Nah, di angkatan aku itu yang bisa AI dikit, dan yang beneran udah punya track record itu aku. Jadi aku dilempar ke situ buat nge-carry timnya. Oh. Ya, itu anggapan semua orang gitu loh. Aku cuman kayak, aku aja baru tahu, tapi orang lain udah kayak, ya lu disuruh carry timnya. Aku aja ngambil judul skripsi yang project kita. Sampai apa dan Gimana? berapa? Guys, sebenarnya nih pembahasan kita tuh menarik banget, seru sih sebenarnya. Cuma gimana nih, mau diterusin atau sampai sini aja, Mas Nabil? Iya, takut ngabisi waktu Mas Rizky juga sih. Mending ditutup aja sih sudah. Iya, apalagi besok. Iya, apalagi kan besok hari Senin ya. Iya. Hari Senin aja sudah guys, besok. Ini kebetulan di Mas Rifki di Malang ya ini ya? Iya. Di sana lagi hujan atau enggak nih? Sini lagi hujan nih di Samarinda, Kalimantan Timur. Iya. Jauh. Lagi hujan guys. Nggak hujan kok di sini. Kemarin hujan. 3 hari. Kemarin hujan. 3 hari hujan. Nabil di sana, Nabil
Di Sempaja hujan nggak? Enggak, aman aja kok. Aman aja, ini lagi di Lombok hujan banget deras. Kayak Beda daerah lah. Aja. ini aku selingin ya sama randoman kita biar asik aja sih. Ya apa? Nggak apa, santai. Apa namanya? Aku ini juga orangnya Bang. Aku lebih teknikal, Bang. Jadi yang aku tanyakan kan yang kayak tadi itu kan. Iya, Nabil kan sesuai aturan lah dia. Dimas sebenarnya agak random juga nggak sih Dimas? Random apa? Dimas nih jago juga, Bang. Programmer jago juga Dimas nih. Cuman nggak dilihatkannya aja nih. Parah Wah. kemudian. Masih belajar. Udah sempet partneran sama Mas Rifki pasti. Wis. Gimana nih Mas Rifki? Dimas jago nggak? Gimana Dim? Jago lo Dim? Aku masih belajar. Apalagi Java. Masih belajar ya. Semuanya pasti masih belajar lah. Gak ada yang langsung pro gitu. Ada sih kalau memang rajin. Kalau Gimana? Lanjut. Ayo gimana? Lagi? Ayo ada yang mau ditanyakan lagi Mas Udah Nabil? sekitar 30 menitan nih kita ya. Gak kerasa. Nggak kerasa banget loh. di sini sudah mau jam 3 deh nih. 2:51 sekarang. Kalau di Malang masih jam 2 ya? Jam 2 kurang 10. Oh, sama sama aja sih. Oke, Beda masih 1 barat. jam ya. Mana? Gimana nih kebetulan nih di sini lagi hujan banget. Kayaknya lebih baik tutup aja sebenarnya akunnya lagi enak juga tenggorokan. Mau ngomong susah juga kan. Tapi sebenarnya seru banget sih. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Mas Rifki jangan kapok ya. Kita minta tolong. Iya, enggak. Mas Rifki ini thank you banget loh udah nyempatin waktunya buat nih join ke nggak tahu nih podcast atau nggak ngerti juga sih ini apa, tapi ya udah sih. Iya, soalnya diminta sama Dimas kan. Iya, thank you banget loh Terima Dimas. kasih Dim. Terima kasih lah sama narasumbernya. Narasumbernya nih thank you banget. Narasumber juga sangat Iya. besar. Terima kasih sangat besar. Udah sharing-sharing tentang pengalaman sebagai mentor juga, terus tuh pengetahuan AI-nya juga. Thank you banget loh udah sharing, udah ngebantu kami juga untuk nyelesain tugas dari kampus. Thank you banget loh Mas. Ya semoga tahun depan bisa wisuda tepat waktu. Amin. Ya, terus tuh anak didiknya semakin rajin. Amin. Bisa semoga bisa kedepannya berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Oke, thank you loh Mas. Ini gimana nih? Mau penutupannya gini aja. Bebas. Ini random banget sih. Siapa ya? Tutupannya ya. Ya udah sih, kayaknya gini aja deh, Bill. Ya cukup ya. Jadi cukup untuk pembicaraan kita ini, untuk podcast random kita. Iya, untuk kerandoman kita ini. Mana sih ini Dimas aku melihat mukamu dong, Dim. Jaringanku jelek jaringan. Oh, jaringan lagi jelek. Sama sih ini. Ini pasti kalian pakai IndiHome ya? Bisnet ya, Dep. Wih, bisnetnya bisnet sudah. Pantes bisnet lancar. Ada, ya. Ya, udah. Ya. Itu aja sih. Sehat kan ya? Terima kasih Mas Rizky, semoga sehat selalu. Iya, Semoga- makasih Mas Rizky. Mas Yaki udah nyempatkan waktunya. Maaf nih. Iya. Santai. Terima kasih juga udah diundang. Sama-sama. Thank you banget. Kalau mau kurang silakan. Iya. Aku pamit ya. Ya, makasih banyak ya. Thank you. Yuk.